Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Adjana Falzikra dengan NIM 24029070. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan soal komprehensif dari 12 materi inti aljabar linear elementer. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Introduction of Matrix. Soalnya diketahui ada matriks A yaitu 3124 dan matriks B 1562. Pertanyaannya itu, hitunglah hasil dari penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan C yaitu A tambah B dan perkalian D yaitu A kali B. Untuk penjumlahan, konsepnya yaitu kita menjumlahkan elemen-elemen yang letaknya sepihak atau seletak. Seperti di penyelesaian penjumlahan, elemen dari baris 1 kolom 1 kita jumlahkan seperti 3 tambah 1 hasilnya 4, elemen baris 1 kolom 2 5, 1 tambah 5 ditambahkan hasilnya 6. Dengan begitu kita mendapatkan matriks C yaitu 4 6 8 6. Selanjutnya pada perkalian D, yaitu kita menggunakan metode baris kali kolom. Untuk mendapatkan elemen D 11 kolom pertama baris pertama, kita kalikan baris pertama matriks A dengan kolom pertama matriks B, yaitu 3 kali 1 ditambah 1 kali 6, yang hasilnya 9. Kita lakukan pola yang sama sehingga kita dapat matriks perkalian D, yaitu hasil pertamanya 9 dan 17, sedangkan baris keduanya itu 26 dan 18. Masuk ke materi kedua, general vector space atau ruang vektor umum. Kali ini kita membuktikan secara formal apakah himpunan V yang berisi pasangan terurut bilangan real A dan AB merupakan ruang vektor jika diberikan operasi penjumlahan dan perkalian standar. Jadi suatu himpunan sah disebut sebagai ruang vektor jika dan hanya jika ia memenuhi aksioma. Pada kesempatan kali ini saya menyajikan pembuktian aksioma-aksioma krusialnya. Yang pertama itu sifat tertutup penjumlahan. Jika kita menjumlahkan dua vektor di V, hasilnya pasti tetap berada di V karena penjumlahan bilangan real menghasilkan bilangan real. Sifat kedua yaitu sifat komutatif. Urutan penjumlahan tidak mempengaruhi hasil akhir, seperti U tambah V sama dengan V tambah U. Yang ketiga yaitu keberadaan elemen 0. Jika kita memiliki vektor 00 sebagai identitas, selanjutnya yaitu keberadaan inverse. Untuk setiap vektor U, terdapat inverse U, sehingga jika kita jumlahkan hasilnya 0. Karena aksioma penjumlahan dan aksioma perkalian skalar lainnya seperti distributif dan identitas lainnya terpenuhi dengan baik, maka himpunan V terbukti secara ilmiah merupakan ruangan suatu vektor. Materi selanjutnya yaitu subspace dan linear combination. Di soal pertama, diketahui W sama dengan X, Y, Z, di mana X, Y, Z, X tambah Y tambah Z itu sama dengan 0, adalah subruang dari R3. Tunjukkan bahwa W adalah subspace. Untuk membuktikannya, kita cukup menguji 3 syarat minimal subspace. Yaitu, yang pertama yaitu vektor 0, karena 0 bagi dan dari W, dan W ini jika dijumlahkan hasilnya 0, maka nanti terbukti. Yang kedua yaitu ia harus tertutup terhadap penjumlahan. Yang ketiga,
ia harus tertutup terhadap perkalian skalar. Karena ketiganya terpenuhi, W dinyatakan sebagai subspace dari R3. Soal nomor 2 yaitu nyatakan vektor V 3, min 1, min 2 sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2. Artinya kita mencari skalar penggali A dan B sedemikian rupa sehingga A dikali V1 ditambah B dikali V2 menghasilkan vektor V yang menyusun persamaannya. Kita secara langsung mendapat nilai A sama dengan 3, B sama dengan min 1, dan jika kita uji kembali 3 dikali V1 dikurang V2 hasilnya pas dan menghasilkan vektor V. Jadi V terbukti kombinasi linear dari V1 dan V2. Materi selanjutnya yaitu spanning dan linear independent. Soalnya yaitu tentukan apakah himpunan vektor berikut saling bebas linear atau bergantung linear. Vektor V1 yaitu 1, 2, 3, vektor V2 itu 1, 0, 1, vektor V3 yaitu 2, 1, 0. Jadi secara definisi, sekumpulan vektor dikatakan bebas linear jika persamaan kombinasi linear homogennya yaitu A dikali V1 ditambah B dikali V2 ditambah C kali V3 sama dengan 0. Hanya memiliki solusi trivial yaitu ketika A, B, dan C semuanya bernilai 0. Jadi bentuk persamaan linear homogennya yaitu pertama A tambah B tambah 2C sama dengan 0. Yang kedua 2A tambah C sama dengan 0. Di sini kita peroleh C sama dengan min 2A. Dan ketiga yaitu 3A tambah B sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai B yaitu min 3A. Kita substitusikan nilai B dan C ke persamaan pertama. Melalui perhitungan aljabar sederhana, diperoleh min 6A sama dengan 0 yang berarti nilai A harus sama dengan 0. Karena A sama dengan 0, otomatis B dan C juga bernilai 0. Karena kita hanya menemukan satu-satunya solusi berupa solusi trivial, kita tarik kesimpulan bahwa ketiga vektor tersebut merupakan bebas linear. Materi selanjutnya yaitu base dan dimension. Soalnya yaitu tentukan basis dan dimensi dari himpunan penyelesaian sistem persamaan linear homogen berikut. Yang pertama yaitu X tambah 2Y kurang Z sama dengan 0. Yang kedua yaitu 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 0. Kedua persamaan tersebut merupakan kelipatan satu sama lain. Jadi artinya secara geometris sistem ini memiliki satu persamaan independen yang efektif yaitu X tambah 2 kurang Z sama dengan 0 atau X sama dengan min 2Y ditambah Z. Karena kita memiliki 3 variabel namun hanya satu persamaan pengikat, kita memiliki 2 variabel bebas. Misalkan Y sebagai parameter S dan Z sebagai parameter T. Dengan demikian, solusi umumnya dapat kita tulis sebagai vektor min 2S tambah T, S, T. Vektor ini bisa kita pecah berdasarkan parameternya menjadi S dikali min 2, 1,0 ditambah T dikali 1,0,1. Vektor pembangun inilah yang menjadi basis ruang solusi kita, yaitu himpunan min 2, 1,0 dan 1,0,1. Dan karena basisnya terdiri dari 2 vektor, maka dimensi dari ruang solusi ini adalah 2.
Selanjutnya materi ke-6 yaitu row space dan column space. Soalnya yaitu tentukan basis dari ruang baris dan kolom beserta dimensinya dari matriks A sama dengan 1, 2, 3, 1, 1, 1, dan 0, 1, 1. Untuk mencari basis dari ruang baris, kita melakukan operasi basis elementer atau OBE pada matriks A sehingga membentuk eselon baris. Langkah-langkah OBE yang dilakukan meliputi pertukaran baris serta eliminasi baris ketiga sehingga menunjukkan ketiga baris yang keseluruhannya tidak nol. Karena ketiga baris tersebut independen, maka baris-baris matriks eselon ini langsung menjadi basis ruang baris kita dengan dimensi ruang adalah 3. Sementara itu, karena dimensinya ruang baris adalah 3, maka keseluruhan kolom pada matriks awal bersifat bebas linear. Oleh karena itu, kolom-kolom asli dari matriks A bertindak langsung sebagai ruang basis ruang kolomnya. Dengan dimensi ruang, kolom juga bernilai 3. Materi selanjutnya yaitu eigenvalue dan eigenvektor. Soalnya yaitu tentukan semua nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian dari matriks A yaitu 2, 1 dan 1, 2. Langkah pertama untuk mencari nilai eigen atau lambda adalah dengan memecah persamaan karakteristik, yaitu determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Persamaan ini menghasilkan determinan 2 kurang lambda pangkat 2 kurang 1 sama dengan 0, yang jika diuraikan menjadi persamaan kuadrat lambda kuadrat kurang 4 lambda tambah 3 sama dengan 0. Setelah kita faktorisasi dari persamaan ini, kita mendapatkan dua nilai eigen, yaitu lambda yang pertama yang bernilai 1 dan lambda yang kedua yang bernilai 3. Langkah selanjutnya yaitu kita cari vektor eigen yang bersesuaian untuk masing-masing nilai eigen yang menyelesaikan sistem homogen A kurang lambda 1 kali V sama dengan 0. Untuk nilai lambda sama dengan 1, matriks karakteristiknya menghasilkan persamaan V1 tambah V2 sama dengan 0. Sehingga vektor eigen dari kelipatan ini adalah 1, min 1. Untuk nilai lambda sama dengan 3, kita peroleh persamaannya yaitu V minus V1 tambah V2 sama dengan 0, yang memberikan kita vektor eigen berupa kelipatan 1,1. Kedua vektor eigen ini akan menjadi materi selanjutnya yaitu diagonalization. Soalnya yaitu diagonalisasikan matriks ini, yaitu matriks A 2, 1, 1, 2 dengan mencari matriks pendiagonal P dan matriks diagonal D sedemikian sehingga D sama dengan P pangkat min 1 kali AP. Matriks A berukuran n kali n bisa didiagonalisasikan jika dan hanya jika ia memiliki n buah vektor eigen yang bebas linear. Karena matriks A berukuran 2 kali 2 dan memiliki dua vektor eigen bebas linear, yaitu 1, min 1 dan 1, 1 yang telah kita dapatkan dari soal sebelumnya, maka matriks ini bisa didiagonalkan. Caranya yaitu kita susun matriks P dengan meletakkan vektor-vektor eigen sebagai kolomnya, yaitu baris pertama 1, min 1 dan kolom kedua yaitu
1,1. Selanjutnya kita hitung inverse P. Setelah itu, kita susun matriks diagonal D yang isinya adalah nilai eigen yang bersesuaian dengan pada diagonal utamanya, yaitu 1 dan 3. Melalui pembuktian perkalian P pangkat min 1 kali A kali P, maka kita mendapatkan matriks diagonal D tersebut secara presisi, yaitu 1, 0, dan 0, 3. Selanjutnya yaitu orthogonal diagonalization. Soalnya yaitu lakukan diagonalisasi secara ortogonal pada matriks simetris berikut, yaitu matriks A 2, 1, 1, 2, dengan mencari matriks ortogonal Q sehingga memenuhi Q pangkat T kali A kali Q sama dengan D. Diagonalisasi ortogonal hanya bisa diterapkan pada matriks yang simetris. Matriks A simetris karena matriks A sama dengan matriks A transpose. Di sini kita tidak hanya ingin mencari matriks diagonal biasa, melainkan matriks ortogonal Q yang memenuhi hubungan Q pangkat T kali A kali Q sama dengan D. Sifat istimewa dari matriks ortogonal adalah inversnya cukup dicari dengan melakukan transpose saja. Untuk membentuk matriks Q, kita harus menormalisasi vektor eigen dari langkah sebelumnya agar panjangnya bernilai 1. Yang pertama, panjang vektor V1 dan V2 adalah akar dari 2. Sehingga setelah kita bagi dengan panjangnya, diperoleh vektor ortogonal U1 dan U2 yang masing-masing mengandung komponen seperti akar 2. Selanjutnya kita susun U1 dan U2 menjadi kolom-kolom matriks. Jika kita kalikan Q transpose dikali A dikali Q, maka hasilnya terbukti menghasilkan matriks diagonal D yang sama seperti matriks sebelumnya. Proses ini berguna untuk menyederhanakan perhitungan bentuk kuadrat. Materi selanjutnya yaitu inner product. Soalnya yaitu diketahui dua buah vektor pada ruang vektor, yaitu vek U 1,2, min 1 dan V 3, min 1,2. Soalnya yaitu hitunglah nilai hasil kali dalam standar dari kedua vektor tersebut. Jadi hasil kali dalam standar pada ruang vektor R3 dapat didefinisikan dengan mengalihkan elemen-elemen seletak kemudian menjumlahkannya. Elemen vektor U dan vektor V sama dengan vektor U, V sama dengan U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3. Kita masukkan komponen vektor tersebut. Jadi U, V yaitu 1 dikali 3 ditambah 2 dikali min 1 ditambah min 1 dikali 2. Jadi U, V yaitu 3 kurang 2 kurang 2 sama dengan min 1. Materi selanjutnya yaitu linear dan kernel transformation. Soalnya itu diberikan transformasi linear yang didefinisikan oleh rumus tersebut. Kita diminta menentukan basis dan dimensi dari kernel atau ruang nol dari transformasi tersebut. Secara definisi, kernel atau ruang nol dari suatu transformasi adalah himpunan semua vektor di domain yang hasil betanya adalah vektor nol. Oleh karena itu, kita setarakan rumus transformasi dengan 0,0, yaitu X kurang Y
sama dengan 0 dan 2x kurang 2y sama dengan 0. Kedua persamaan ini saling dependen karena merupakan kelipatan. Dari persamaan pertama, kita dapatkan hubungan langsung bahwa x harusnya sama dengan y. Untuk menuliskan solusinya, kita gunakan parameter bebas, misalnya y bernilai t, maka x juga bernilai t. Sehingga setiap vektor di kernel t dapat ditulis sebagai t dikali 1,1, dan dari sini kita dapat menemukan bahwa basis kernel t adalah himpunan 1,1 dengan dimensi kernel atau nutility-nya dari transformasi yang bernilai 1. Materi selanjutnya yaitu transformation from Rn to Rm. Soalnya itu diberikan suatu fungsi transformasi linear T R3 ke R2 dengan definisi rumus T X, Y, Z sama dengan 2X kurang Y, Y tambah 3Z. Tentukan matriks standar A untuk representasi transformasi linear tersebut. Untuk mencari matriks standar dengan cara mengevaluasi atau memetakan basis-basis standar dari ruang domain kita, yaitu R3. Basis standar R3 terdiri dari E1 yaitu 1,0,0, E2 0,1,0 dan E3 0,0,1. Kita masukkan E1 ke fungsi T, maka kita akan mendapatkan vektor koordinat 2,0. Selanjutnya kita masukkan E2 ke fungsi T, maka kita akan mendapat vektor koordinat min 1,1. Selanjutnya kita masukkan E3 ke fungsi T, maka kita akan mendapat vektor koordinat 0,3. Selanjutnya yaitu kita menyusun hasil peta koordinat tersebut secara berurutan menjadi kolom matriks standar A. Kolom pertama yang diisi oleh peta E1, kolom kedua diisi oleh peta E2, dan kolom ketiga diisi oleh peta E3. Maka setelah kita susun vektor-vektor peta di atas menjadi kolom-kolom matriks standar A, maka kita mendapatkan matriks A yaitu 2, min 1, 0, 0, 1, 3. Baiklah, itulah pembahasan soal dari ke-12 materi aljabar linear alimenter. Jika ada kurang dan salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.